Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala ini. Tidak lain tidak bukan dengan niat untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menghilangkan, mengangkat kebodohan dalam diri kita, menjadikan diri kita alim akan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa pentingnya. Bagaimana pentingnya muhasabah bagi setiap muslim dan muslimah. Pentingnya muhasabah bagi setiap muslim dan muslimah. Muhasabah itu terambil dari kata-kata hasiba yahsabu, yang artinya menghitung. Secara bahasa yang artinya apa? Menghitung. Muhasabah itu dari kata-kata hasiba yang artinya menghitung, hisab. Apa yang dihitung? Jelas amalan kita, baik amalan saleh kita atau amalan dosa kita. Nah, jadi muhasabah ini ternyata pekerjaan seorang manusia untuk melihat dan menghitung tentang amalan-amalan yang telah dia lakukan. Nah, itu muhasabah secara gampangnya lah. Pekerjaan seorang manusia, seorang muslim dan muslimah untuk melihat dan menghitung amalan-amalan yang telah dia lakukan. Dan muhasabah ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah membaginya panjang lebar sebenarnya. Beliau membaginya, ada yang muhasabah qabla al-amal, muhasabah sebelum beramal. Ada muhasabah ba'da al-amal, muhasabah setelah beramal. Tapi kita nggak masuk dalam panjang lebar yang disebutkan oleh beliau ini. Kita akan sebutkan nanti bagaimana sih cara muhasabah. Selain juga nanti kita sebutkan tentang keutamaan-keutamaan muhasabah. Supaya apa? Supaya kita termotivasi
untuk selalu bermuhasabah. Sebelumnya ikhwan, ada satu kisah yang sangat luar biasa tentang muhasabah ini nih. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma yang bernama Hanzalah bin Amir. Yang pertama namanya Hanzalah bin Amir. Yang kedua kita kenal kalau yang kedua nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ceritanya adalah Hanzalah bin Amir bertemu dengan Abu Bakar di jalan. Tiba-tiba Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah tiba-tiba mengatakan satu perkataan yang membuat kaget Abu Bakar. Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi orang munafik sudah. Allahu Akbar. Perkataan munafik ini zaman Nabi SAW ini berat ya ikhwan. Munafik itu berat luar biasa. Cuman orang zaman sekarang aja gampang menyematkan kata-kata munafik kepada orang lain nih. Hati-hati nih, nggak gampang. Munafik ini berat luar biasa ikhwan. Ketika Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah, Hanzalah sudah jadi munafik wahai Abu Bakar. Kaget Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hanzalah, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau katakan nih? Kaget Abu Bakar. Karena saya katakan tadi perkataan munafik ini berat di zaman Nabi SAW. Maka Hanzalah menceritakan kenapa beliau sampai bisa mengeluarkan statement itu tuh. Qultu, aku berkata, kata Hanzalah, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ainin. Ketika aku bersama majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku teringat tentang surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mata kepalaku. Subhanallah. Jadi kata Hanzalah, ketika aku bersama majelis Nabi duduk ngaji seperti ini nih misal, tapi gurunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang surga, aku teringat tentang neraka, bahkan seakan-akan surga neraka itu di depan kedua pelupuk mata kepalaku. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu majelis menambah keimanan. Lihat nih, majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya bukan isinya ketawa-tawa dan seterusnya. Lihat nih, teringat surga, teringat neraka. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan ilmu tentang ini surga, mengerikannya surga, ini indahnya neraka, kan gitu. Ada keseimbangan di situ. Ada ancaman berupa neraka, ada janji berupa surga. Syahid dari bahasan kita adalah majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti mengingatkan tentang alam akhirat, meningkatkan keimanan. Jadi bukan isinya apa? Apa yang antum dapatkan dari majelis itu tuh? Seru Pak Ustaz. Ustadznya lucu. Lihat, Hanzalah dengan tegas mengatakan ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang surga dan neraka. Bayangkan, seakan-akan surga neraka itu di depan kedua pelupuk mata kepalaku. Allahu Akbar. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Tapi ketika aku keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sudah enggak di majelis Nabi nih, aku kembali kepada perdaganganku, kepada duniaku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku lupa itu semua. Aku lupa banyak. Subhanallah, persis seperti kita ya. Ketika di kajian, wah imannya wah luar biasa, masya Allah tuh. Baru melangkah satu langkah keluar kajian, wallahu a'lam tuh. Subhanallah. Ternyata itu dirasakan oleh sahabat. Yang menarik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan apa? Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku juga merasakan apa yang kau rasakan wahai Hanzalah. Berarti sama nih. Hatta Abu Bakar manusia, betul ya?
Walaupun beliau manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, beliau manusia. Dan iman manusia bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, kan gitu. Aku sama nih apa yang engkau rasakan nih. Nah, saya mau tanya coba. Hanzalah ibn Amir bisa mengetahui imannya ini beda ketika duduk bersama majelis Nabi sama di luar majelis Nabi. Dari mana tahunya Hanzalah kalau bukan muhasabah? Ini dalil yang sangat luar biasa tegasnya bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah dalam muhasabah. Penting banget ini. Tidak mungkin Hanzalah ibn Amir bisa peka, bisa merasakan perbedaan ketika duduk bersama majelis Nabi dan di luar majelis Nabi ada perbedaan kecuali beliau muhasabah. Ya, ini dalil sangat tegas luar biasa. Maka fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dan Abu Bakar pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Nah, ini penting nih. Ketika kita tidak tahu tentang masalah ilmu, tanya sama orang yang berilmu. Jangan sok tahu, jangan menurut saya nih, enggak. Agama ini enggak bisa menurut saya. Maka datanglah kemudian Hanzalah dan Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah mengatakan lagi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafaqa Hanzalah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah sudah jadi munafik sudah. Ada apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget. Maka sama seperti yang disebutkan oleh Hanzalah kepada Abu Bakar, ketika aku bersama majelis wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang surga neraka seakan-akan di depan mata kepalaku. Tapi ketika aku keluar dari majelismu, maka aku lupa banyak tuh. Aku kembali kepada duniaku, perdaganganku, istriku, anakku, lupa semuanya itu, lupa. Subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Demi Allah kata Rasulullah. "Lau tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum." Kalau seandainya kalian bisa mempertahankan iman kalian sama seperti berada dalam diriku dan konsisten di dalam beramal, maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat, sedikit demi sedikit. Nah, syahid dari bahasan kita adalah hadis ini menunjukkan bagaimana hebatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam mengintrospeksi dirinya, dalam mengoreksi dirinya. Kok beda ya ketika aku duduk bersama majelis Nabi sama luar majelis Nabi? Ya Allah, aku sudah munafik. Beda sama kita ketika duduk di majelis sama di rumah, ketika di masjid sama di mall, beda. Tenang aja, nggak ada apa, nggak ada apa. Ini ada sesuatu yang salah berarti, ikhwan. Bisa jadi kemudian apa? Dosa dan kemaksiatan itu menggelapkan hati kita, tidak menjadikan hati ini peka ketika iman itu sedang turun. Dan ini pentingnya muhasabah, subhanallah. Apalagi pandemi, subhanallah. Berapa banyak orang-orang ketika pandemi dan setelah pandemi nggak bisa move on. Ketika pandemi dan setelah pandemi tidak kembali ke majelis ilmu, tidak kembali ke masjid, tidak kembali melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan futur, hilang, subhanallah. Dan ini semua jelas hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah azza wa jalla setiap saat ya ikhwan, bukan hanya setiap hari, setiap saat. Hanya bisa jadi subhanallah ada waktu-waktu di mana seseorang Allah berikan ujian berupa keimanan bagi dirinya dan ternyata dia gagal dalam ujian tersebut, futur. Dan ingat ya ikhwan, ujian terbesar itu bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan gunung berapi meletus. Betul itu ujian, tapi ujian terbesar itu ujian di dalam agama. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami.
Kenapa? Karena musibah agama ini musibah terbesar. Jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, ya Allah. Allahu Akbar. Dan di sini pentingnya muhasabah, ya Allah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil dari Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, kewajiban seorang manusia, seorang muslim dan muslimah untuk bermuhasabah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhiratnya. Setiap diri, kata Allah Azza wa Jalla, setiap dari diri kalian nih hendaklah melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Apa ini? Muhasabah, betul ya? Hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari akhirat kalian. Subhanallah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. A'udzubillah min dzalik. Dan ayat ini, kata para ulama, menjadi dalil yang sangat tegas agar kita selalu mengintrospeksi diri kita, agar kita selalu memuhasabah diri kita. Jelas luar biasa ayat ini, kawan, subhanallah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan apa saja manfaat muhasabah. Ada banyak nih, kawan. Apa manfaat muhasabah? Untuk apa ini? Untuk memotivasi diri kita agar kita selalu memuhasabah diri kita. Yang pertama, manfaat muhasabah yang pertama, meringankan hisab pada hari kiamat. Meringankan hisab pada hari kiamat. Orang-orang yang selalu rajin memuhasabah dirinya, amalannya di atas muka bumi ini, maka insyaallah ta'ala penghisaban pada hari akhirat akan jauh lebih mudah dia jalani. Tapi orang-orang yang lalai dan lupa untuk memuhasabah dirinya di atas muka bumi ini, jangan kaget ketika nanti di hari akhirat amalan-amalannya ternyata banyak yang rusak. Fala talumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda berkata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian nanti di hari akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang amal kalian nanti di hari akhirat. Karena barang siapa yang menghisab dirinya dan menimbang amal-amalannya, sekali lagi penghisaban dan juga penimbangan di hari akhirat insyaallah ta'ala akan dia jalani lebih mudah. Tapi barang siapa yang lupa dan lalai untuk menghisab dan menimbang dari amalan-amalannya, maka hati-hati nanti di hari akhirat termasuk orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Na'udzubillah. Kemudian Umar bin Khattab membacakan firman Allah di dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18. Ayat ini luar biasa nih, ikhwan. Surah Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dihadapkan ke hadapan Rabb kalian.
Kalian manusia akan dihadapkan di hadapan Rabb kalian, akan dihadapkan di hadapan Allah, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah pada hari itu. Allahu Akbar. Tidak ada yang tersembunyi. Yauma tublas sarair, pada hari ketika Allah Azza wa Jalla akan membongkar rahasia-rahasia nanti di hari kiamat. Tidak ada tuh sama sekali bisa bersembunyi atau ngumpat dari Allah, atau kemudian apa? Mengkamuflase dari amal-amalannya, nggak bisa sama sekali. Pada hari itu kalian akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Setiap dari kalian pasti akan diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nih nanti hari kiamat ya ikhwan, akan diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat langsung. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada penerjemah sama sekali antara Allah dengan kita, enggak ada penerjemah. Langsung Allah bicara sama kita. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kanannya yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kirinya yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru baina yadayhi. Orang itu melihat kepada depan mata kepalanya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Yang dilihat neraka depan mata kepalanya. Bayangkan neraka depan mata kepalanya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Ya, syahid bahasan kita pasti akan jadi terdakwa nanti di hari kiamat ya ikhwan. Akan ada pengadilan yang seadil-adilnya pada hari kiamat tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla akan jadi hakimnya langsung. Ahkamul hakimin, a'dalul adilin. Hakim yang seadil-adilnya pada hari itu. Pengadilan yang di dalamnya nggak ada sama sekali itu sogok menyogok. Bisa kemudian memanipulasi dari saksi ataupun bukti, nggak ada. Pengadilan yang seadil-adilnya, hakim yang seadil-adilnya. Kalau di dunia mungkin orang punya power, betul ya, punya jabatan, punya harta, bisa ngatur pengadilan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, nyogok sini, na'udzubillah min dzalik. Tapi nanti di hari akhirat nggak ada tuh, nggak ada. Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya raja. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ainal jabbarun, aina mulukud dunya?" Mana orang-orang yang sombong dulu di dunia tuh? Mana raja-raja di dunia dulu tuh? Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada hari itu ketika seorang muslim dan muslimah rajin untuk menghisap dirinya, maka insyaallah ta'ala penghisapan pada hari itu akan terasa lebih mudah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, "Al-mu'min yuhasabu nafsahu." Seorang mukmin itu rajin menghisap dirinya. Nah, ini diantara ciri mukmin nih. Kata Fudail bin Iyad, seorang mukmin itu rajin menghisap dirinya, rajin mengoreksi amalannya. Itu mukmin tuh. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak nantinya. Subhanallah. Karena dia sadar, dia yakin, dia tahu bahwa saya akan berada di hadapan Allah nanti ketika hari kiamat nantinya. Akan ada penghisapan yang sangat luar biasa nantinya. Detail. Wal munafiq, dan orang yang munafik. Jadi mukmin sekarang munafik nih. Apa itu? Orang yang lalai kepada dirinya. Lalai dia. Sudah nggak pernah beramal soleh. Beramal soleh pun hanya secukupnya aja, atau mungkin terpaksa, naudzubillah. Lalai terhadap dirinya sendiri dan enggan untuk mengoreksi dirinya. Lalai dari amalan solehnya dan juga enggan mengoreksi diri. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Ini disebut dalam
A'malul Qulub dan juga Tarikhul Baghdad. Ini manfaat yang pertama dari apa? Muhasabah. Manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua dari muhasabah, bisa terus mendapatkan petunjuk dari Allah. Manfaat yang kedua dari muhasabah, bisa terus mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Jadi orang yang selalu mengoreksi dirinya, orang yang selalu muhasabah dirinya, maka insyaallah taala petunjuk Allah akan terus Allah berikan kepadanya. Hidayah Allah akan Allah selalu berikan kepada dirinya. Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau mengatakan, seseorang bisa terus berada dalam petunjuk Allah jika ia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Jadi seseorang akan bisa terus mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah jika dia rajin terus mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Ikhwan, kita butuh petunjuk Allah ini lebih daripada makan dan minum. Kita makan dan minum sehari berapa kali? Makan pagi, sarapan, makan duha, makan siang, makan sore, makan maghrib, makan sebelum tidur, makan tahajud, makan mulu subhanallah. Manusia makan mungkin tiga kali ya, betul ya, dengan cemilan-cemilan plus cemilan-cemilan. Manusia butuh hidayah Allah bi'adadil anfas, kata para ulama. Sebanyak hembusan nafasnya manusia butuh hidayah Allah. Bayangkan, sebanyak hembusan nafasnya. Apa dalilnya? Setiap hari kita baca dalam sholat, diwajibkan oleh Allah untuk baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Minta apa ini? Hidayah, petunjuk, betul ya? Loh, kita kan sudah Islam, alhamdulillah. Bahkan kita sudah mengenal sunnah Nabi SAW, alhamdulillah. Butuh petunjuk apa lagi? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini tetap butuh petunjuk hidayah Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, orang yang paling bertakwa. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, di antara doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu yang pertama apa? Petunjuk, hidayah, hudan, ketakwaan, dan kesucian diri, dan juga kecukupan hati, kekayaan hati. Ya, Nabi SAW minta hidayah. Bagaimana kita? 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan, subhanallah. Kenapa? Ada banyak sebenarnya rentetannya, tapi yang paling inti adalah karena kita tidak tahu apakah ketika kita nanti merenggut sakaratul maut, nikmat Islam ini tetap ada dalam hati kita atau ternyata terbang hilang. Kita nggak bisa jamin. Siapa dari kita semua bisa jamin? Oh sudah, surga yang pinggiran sudah saya dapatkan lah. Sombong berarti orang ini. Kepedean ini. Mana bisa seorang bisa menjamin? Subhanallah. Nabi SAW saja, orang yang pasti dijamin surga, orang yang pasti mendapatkan surga yang paling tinggi, bahkan pasti diampuni dosanya yang lalu yang akan datang, masih takut akan neraka Allah. Bayangkan, rasa takutnya luar biasa. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Bagaimana dengan kita yang ternyata jauh dari kata-kata rasa takut kepada Allah ini? Nah, orang yang sering muhasabah, maka petunjuk Allah, hidayah Allah akan Allah terus berikan kepadanya. Kenapa? Karena dia selalu menganggap dirinya serba kekurangan dari amalannya, sehingga dia akan terus apa? Memperbaiki amalannya, bukan merasa cukup dari amal solehnya. Tidak. Di mana kita sudah merasa cukup dari ilmu, merasa cukup dari amal soleh, maka pada saat itu bisikan syaitan pasti datang. Hati-hati nih. Karena sering nih ikhwan, mungkin lamanya ngaji, dan seterusnya akhirnya menjadikan apa? Oh,
sudah cukup, sudah ilmu yang saya dapatkan banyak, masya Allah, subhanallah. Ilmu agama Allah ini seperti samudra yang tidak bertepi. Sedangkan ilmu yang kita ketahui ini cuma apa? Sekedar jari yang kita masukkan ke samudra tersebut, kita angkat. Air yang ada di ujung jari kita ini, itu ilmu yang kita ketahui itu, ikhwan. Gak ada apa-apanya, subhanallah. Semakin seseorang berilmu tentang ilmu agama, semakin dia akan melihat dirinya bodoh ternyata. Ya Allah, ini saya nggak tahu, ini saya nggak tahu, ini saya nggak tahu. Semakin dia beramal saleh dan amal salehnya ikhlas diterima oleh Allah, semakin dia merasa butuh akan amal saleh tersebut. Bukan semakin merasa cukup akan amal saleh itu, tidak. Di sini butuhnya hidayah, petunjuk. Dan itu bisa diketahui ketika seseorang selalu bermuhasabah di atas muka bumi ini. Yang ketiga, manfaat muhasabah yang ketiga, mengobati hati yang sakit. Mengobati hati yang sakit. Hati manusia, ikhwan, ini organ yang paling unik. Kenapa saya katakan unik? Hati manusia itu bisa sangat lembut, bisa sangat kasar. Bisa sangat lembut, bisa sangat keras. Hati manusia bisa sangat halus, bisa sangat kasar. Hati manusia itu bisa sehat, bisa sakit. Hati manusia itu bisa hidup dan bisa mati. Bayangkan, ini hati kita nih. Dan yang menariknya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syu'ara 88-89, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat. Kapan itu? Yaumul qiyamah. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan satu jenis hati ini, qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang selamat. Lihat, perhatikan ayat ini. Hanya satu jenis hati yang Allah akan selamatkan. Gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga, gak ada selanjutnya. Cuma satu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Allah tabaraka wa ta'ala telah anugerahkan kepada diri kita qalbun salim itu atau belum, ya ikhwan? Itu pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya di atas muka bumi ini. Dan di antara caranya adalah orang mengintrospeksi dirinya, ikhwan. Ketika dia tahu nih, oh ini ciri-ciri qalbun salim nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak sama hati saya nih? Oh ini ciri-ciri hati yang berpenyakit nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak sama hati saya nih? Oh ini ciri-ciri hati yang mati, na'udzubillah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada nggak sama hati saya ciri-ciri ini? Nggak mungkin diketahui kecuali dia muhasabah akan dirinya. Dan orang-orang yang terus-menerus melihat kondisi hatinya, orang ini orang yang beruntung. Orang ini orang yang beruntung, perhatikan. Makanya sebagian sahabat, bahkan banyak sahabat, ketika mereka bertemu, mereka bukan cuma nanya gimana kabarnya, sehat dan seterusnya. Di antara yang mereka tanya apa? Kaifa qalbukal yaum? Kaifa imanukal yaum? Bagaimana keadaan hatimu hari ini? Bagaimana keadaan imanmu hari ini? Ini pertanyaan yang sangat tabu kalau kita ditanya sekarang nih, betul ya? Gimana keadaan iman ente? Lah, fudul aja ente. Kepo bener mau tahu iman anak? Padahal pertanyaan ini pertanyaan yang ternyata dilontarkan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain. Karena bisa jadi saudara kita ini sedang turun imannya, kita bisa naikkan, kan gitu. Atau sebaliknya, kita yang sedang turun futur, saudara kita bisa naikkan. Subhanallah. Dan itu bisa diketahui dari mana? Ketika orang itu muhasabah. Kalau orang itu nggak introspeksi amalannya, dirinya, nggak mungkin dia bisa sadar. Wah, hati saya lagi penyakit nih. Ketika saya biasa membaca Al-Quran nikmat, kok sekarang membaca Al-Quran gersang, nggak ada kenikmatan. Ketika saya biasa sholat berjamaah dan imam membaca surat, saya bisa menangis, kok sekarang sulit untuk menangis. Itu dia bisa ketahui ketika dia muhasabah. Nggak mungkin dia bisa ketahui itu kecuali dia muhasabah. Satu-satunya cara, subhanallah, mengobati hati yang berpenyakit. Ketika dia sadar hati yang sedang berpenyakit,
maka dia pasti dia akan mengobatinya. Dia berusaha mengobati hati yang berpenyakit tersebut agar penyakitnya itu sembuh dan tidak tambah berat. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan. Selalu menganggap diri penuh kekurangan. Selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Ini bagus nih, kawan. Ketika seseorang menganggap diri penuh kekurangan, maka insyaallah ta'ala orang tersebut tidak tertipu dengan amal yang telah dia lakukan. Karena biasanya syaitan akan memasukkan kepada pikiran hati kita apa? Diri kita ini sudah banyak amalannya. Ya tonton, masya Allah. Diri kita ini sudah apa? Oh, amalan anak sudah banyak, sudah masya Allah. Pengetahuan ilmu yang sudah saya ketahui sudah banyak. Syaitan pasti akan masukkan itu tuh. Syaitan pasti akan masukkan itu. Dan di sini pentingnya muhasabah. Orang yang bermuhasabah maka insyaallah ta'ala akan selalu menganggap dirinya penuh apa? Kekurangan. Sehingga kalau dia menganggap diri penuh kekurangan, insyaallah nggak akan pernah tertipu dengan amal yang dia lakukan. Selama ini tidak was-was ya, perhatikan ya. Selama ini tidak was-was, karena syaitan bisa masukkan lagi nanti, udah ente serba kekurangan, nggak usah ente taubat, ujung-ujungnya was-was. Ujung-ujung ini kemudian apa? Putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Ini bisikan syaitan lagi nih, beda nih. Maksud di sini adalah tidak tertipu dengan amal yang telah dia lakukan, supaya tidak menganggap bahwa amalan dia udah pasti zen, sudah masya Allah. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amalannya tidak akan pernah setimpal untuk membayar surga Allah. Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW, betul ya? Tidak ada dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Wala anta Rasulullah, wala ana, walaupun saya. Tetapi kita masuk surga dengan rahmat, birahmatillah, dengan rahmat dan karunia Allah. Maksudnya di sini apa? Apa enggak beramal saleh? Tidak. Tidak ada satupun manusia yang amalannya itu setimpal membayar surga Allah. Nggak ada. Amalan kita seberapa sih? Surga Allah luar biasa, luas-luas langit dan bumi dengan segala kenikmatannya. Nggak akan pernah setimpal amalan kita ini membayar surga Allah, nggak akan pernah setimpal. Itu maksudnya. Jadi mau kita pagi, siang, sore ibadah luar biasa, nggak pernah setimpal, nggak akan pernah setimpal dengan apa? Surga ini. Tapi untuk dapatkan rahmat dan karunia Allah, tidak lain tidak bukan dengan amal soleh, kan gitu. Untuk mengundang rahmat dan karunia Allah ya pasti dengan amal soleh. Karena itu kita beramal soleh agar bisa dapatkan rahmat dan karunia Allah. Yang dengan rahmat dan karunia Allah tersebut kita insya Allah bisa dapatkan surga. Nah, orang yang selalu muhasabah maka insya Allah ta'ala pasti akan selalu menganggap dirinya penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang sudah dia lakukan. Jadi bukan mentang-mentang apa? Sudah beramal banyak, mungkin tahajud tiap malam, sedekah banyak, wah sudah dapat banyak deh. Surga insya Allah yang pinggiran dapat deh, kepedean ini. Salah ini, subhanallah. Yang kelima, di antara manfaat muhasabah yang kelima, membuat diri tidak sombong atau tidak takabur. Membuat diri kita tidak takabur, tidak sombong. Membuat diri kita tidak sombong atau tidak takabur. Seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa memiliki aroma bau, maka tidak ada orang yang mau duduk dekat dengan diriku. Allahu Akbar. Jadi seandainya kalau kita buat dosa langsung keluar bau, buat dosa lagi tambah bau, buat dosa tambah bau,
Nggak ada orang mau duduk dekat kita, ya kawan. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada manusia yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak-anak pasti selalu melakukan dosa dan kesalahan, kan gitu. Kalau yang menarik adalah yang mengatakan perkataan ini siapa tadi? Muhammad bin Wasi', Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Kalau kita baca biografi beliau, disebutkan para ulama apa? Muhammad bin Wasi' ini orang yang paling zuhud dan paling wara'. Tahu antum wara'? Wara' itu meninggalkan sesuatu karena ditakutkan. Meninggalkan sesuatu karena ditakutkan sesuatu ini ada madaratnya di negeri akhirat. Dia tinggalkan. Meninggalkan sesuatu karena ditakutkan sesuatu ini ada madaratnya di negeri akhirat. Itu wara'. Coba antum bayangkan, jangankan yang haram, yang syubhat aja, yang masih sama ditinggalin, apalagi yang haram, maksudnya itu. Kalau kita baca biografi Muhammad bin Wasi', luar biasa, masya Allah. Kalau bahasa kita, bahasa gampangnya, bahasa Betawi, ya dosanya bisa dihitung pakai jari. Beda sama kita, dosa kita pakai kalkulator kali, kalkulatornya error, jangan-jangan, subhanallah, betul ya? Tapi lihat bagaimana rasa takut beliau nih. Lihat bagaimana jauhnya beliau dari kesombongan dan ujub, takabbur, jauh. Seandainya dosa memiliki aroma bau, nggak ada yang mau duduk dekat dengan diriku. Padahal orang yang paling wara' di zamannya, orang yang paling meninggalkan segala perkara yang ditakutkan perkara itu ada madaratnya, ada hukumannya di negeri akhirat. Ditinggalkan itu, nggak deh. Padahal bisa jadi itu halal. Nggak deh, saya tinggalkan lebih ahsan. Bayangkan. Berarti jangan tanya yang haram. Berapa banyak dari kita sesuatu yang haram masih kita terobos, betul ya? Yang syubhat, benar-benar syubhat yang harusnya kita jauhin, tetap aja kita lakukan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan hati yang salim kepada kita kalau seperti ini? Ya, membuat diri tidak takabbur, tidak sombong, tidak ujub. Itu akan jauh dari diri kita tuh ketika kita selalu muhasabah diri ini. Kita akan melihat apa? Ya Allah, dosa saya banyak. Dan ikhwan, biasanya manusia mengetahui akan amalan buruknya itu dirinya sendiri yang mengetahui. Contoh, ada seseorang yang mungkin dicintai oleh kaum muslimin karena kesalehannya, alimnya dan seterusnya. Maka orang ini menangis ketika kaum muslimin mencintainya, menganggap dirinya seorang yang saleh, yang alim dan seterusnya. Kenapa dia menangis? Maka dia mengatakan, karena yang mengetahui dosa saya ini saya. Betul ikhwan? Yang mengetahui dosa yang saya lakukan ini saya. Yang pertama jelas Allah. Yang kedua saya malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Manusia mencintai saya karena menganggap saya orang saleh, padahal saya tahu bagaimana dosa saya kepada Allah, dan Allah jelas lebih tahu daripada saya. Allahu Akbar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji orang, apa doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni diriku dari apa yang mereka enggak tahu ya Allah. Lihat, ampuni diriku dari apa yang mereka tidak ketahui. Karena biasanya seseorang berbuat dosa hanya dirinya dan Allah yang tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepadaku. Allahu Akbar. Yang doa ini Abu Bakar As-Siddiq, ikhwan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Bayangkan, doanya begini. Kita dipuji orang terbang loh. Betul ya? Dipuji orang kurang tambah pujiannya. Salah. Dipuji orang harusnya apa? Ya Allah, ini ujian nih buat anak. Anak lulus nggak sama pujian ini. Jadi saya sering katakan pujian sama dengan ujian. Pujian, sanjungan manusia kepada kita itu ujian tersendiri. Kenapa? Karena yang tahu diri kita itu Allah, kemudian kita, kan gitu. Manusia bisa
cinta sama kita, bisa suka sama kita karena kepintaran Allah dalam menutupi dosa-dosa kita. Itu tabir penghalang Allah dalam menutupi dosa-dosa kita sehingga manusia nggak tahu apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Makanya para ulama banyak mengatakan apa? Ya Allah, seandainya kalian tahu apa yang kami lakukan, kalian akan melempar kami dengan sendal kalian. Bayangkan tawadhu'nya ulama. Bukan merasa diri malah apa? Ujub, sombong, takabur. Salah ini. Nggak ada sama sekali seperti ini. Ilmu yang bermanfaat tidak akan mungkin melahirkan seperti ini. Yang keenam, di antara manfaat muhasabah, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, orang yang selalu memuhasabah dirinya, maka dia akan memanfaatkan waktunya benar-benar dengan baik di atas muka bumi ini. Ada seorang ulama, datang seseorang ingin berbicara sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Maka ulama ini berkata kepada orang tersebut, kalau engkau bisa menghentikan mataharinya, aku akan berbicara dengan dirimu. Maksudnya apa? Nggak mungkin, mustahil. Kalau engkau bisa menghentikan mataharinya, aku akan bicara baru dengan dirimu. Jadi untuk apa kemudian waktu kita ternyata kita isi dengan sesuatu keburukan, sesuatu yang nggak ada manfaatnya? Karena orang ini ketika datang sengaja seakan-akan mau debat kusir gitu, nggak jelas. Atau sebagian ada yang mengatakan ingin memberitahu sesuatu yang ternyata itu sesuatu yang dosa, ghibah dan seterusnya kan gitu. Maka ulama ini mengatakan kalau engkau bisa berhentikan mataharinya, baru aku mau ngomong sama dirimu. Bayangkan. Maka seorang muslim dan muslimah harus bakhil, tapi bukan dengan hartanya, dengan waktunya. Harus bakhil dengan waktunya, harus pelit dengan waktunya. Harus pelit dengan apa? Waktunya, bukan dengan hartanya. Nggak boleh kaum muslimin pelit sama hartanya. Ini bukan iman, bukan tanda keimanan, tapi harus bakhil dengan waktunya. Kaidah seorang muslim apa? Saya tidak mau capek, nggak mau berletih, nggak mau mengeluarkan keringat kecuali di dalamnya ada surga. Itu kaidahnya, ikhwan. Itu prinsip yang harus kita masukkan dalam pikiran hati kita tuh. Terlebih lagi, masya Allah, nanti maghrib sudah mulai masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Hari-hari terbaik di atas muka bumi ini ketika orang beramal saleh. Maka 10 hari ini benar-benar manfaatkan waktu 10 hari terbaik ini dengan iman dan amal saleh. Bukan sebaliknya. 10 hari ini malah kemudian apa? Berbuat dosa dan kesalahan, na'udzubillah, menyia-nyiakan waktu. Satu pertanyaan khusus nanti di hari akhirat. Ana umrihi fima afnah. Tentang umurnya, apakah dia, apa yang dia lakukan tentang umurnya tersebut. Satu pertanyaan khusus, bayangkan, umur, usia, waktu. 1 detik Allah akan tanya di hari akhirat, engkau pergunakan untuk apa usiamu, waktumu di atas muka bumi ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair?" Siapa manusia yang paling terbaik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sahabat ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyun nasi syarr?" Kalau begitu siapa orang yang paling terburuk? Tadi terbaik, ini terburuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Dua-duanya sama-sama panjang umur, betul ya? Tapi beda mengisinya. Orang yang pertama mengisinya dengan iman dan amal saleh, dan orang yang kedua mengisinya dengan kedurhakaan, dosa, maksiat. Orang pertama menjadi orang terbaik, orang kedua menjadi orang terburuk. Kenapa? Orang pertama setiap kali bertambah usianya, bertambah waktunya, bertambah umurnya, bertambah pahalanya.
Sedangkan orang kedua semakin bertambah umurnya, bertambah dosanya. Naudzubillah. Hati-hati masalah umur ini Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di atas muka bumi ini sebentar. Banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia ini, padahal umurnya ternyata sebentar di atas muka bumi ini. Cuman kita nggak tahu. Pada hakikatnya semua diri kita sudah divonis mati, betul ya? Cuma waktunya aja berbeda. Waktunya berbeda, kita nggak tahu, subhanallah. Coba kita bayangkan kalau seorang dokter ngomong sama pasiennya, Pak, Bu, maaf, kelihatannya kalau dari segi medis mungkin umur Bapak Ibu hanya 3 bulan lagi. Kira-kira kita ngapain tuh? Padahal dokter ini bisa jadi yang ngomong meninggal duluan daripada kita, betul ya? Umur siapa nggak ada yang tahu. Tapi ketika dokter itu ngomong seperti itu, wah luar biasa. Padahal bisa jadi ada si A, ada si B. Si A sudah diomongin begitu sama dokter, sehingga dia beribadah luar biasa. Si B umurnya sama mungkin 3 bulan, tapi nggak tahu dia, betul ya? Allah nggak kabarkan bahwa umurmu 3 bulan lagi. Allah nggak kabarkan itu. Tapi si B menyia-nyiakan waktunya, bahkan berbuat dosa dan maksiat dan seterusnya. Bayangkan, sama-sama padahal 3 bulan. Cuman yang pertama sudah divonis dokter dan itu pun belum pasti, betul ya? Kalau yang ini sudah pasti divonis sama Allah, tapi dia nggak tahu, kan gitu. Jadi jangan menganggap wah masih muda, masih sehat, dan siapa yang bilang? Nggak ada yang tahu di bumi mana Allah Azza wa Jalla wafatkan dirinya. Nggak ada yang tahu kapan dia meninggal. Dan tidak ada yang tahu bagaimana kondisinya ketika dia meninggal. Apakah dapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, orang yang sering muhasabah dirinya, dia akan benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik di atas muka bumi ini. Ini disebutkan oleh ulama tentang masalah ini. Yang ketujuh, muhasabah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Muhasabah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Seorang yang bertakwa adalah mereka yang membawa sebaik-baik bekal untuk akhiratnya. Nah, di antara sifat hamba Allah yang bertakwa, maka orang ini ternyata selalu memuhasabah dirinya. Seorang ulama yang bernama Maimun bin Mihran rahimahullahu taala berkata, perkataan beliau ajib, luar biasa nih, la yakunul 'abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan min asy-syariki syahih li syarikihi. Beliau mengatakan, Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala berkata, tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa, menjadi orang yang bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras, lebih intens daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya. Saya ulang, perkataannya luar biasa, Masya Allah ini. Tidaklah seorang hamba menjadi orang yang bertakwa, tidaklah seorang hamba menjadi orang yang bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya, sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya. Lihat, muhasabahnya pada dirinya, bukan pada orang lain ya. Karena kita pintar biasanya ngomentarin orang lain, pintar muhasabahin orang lain, muhasabah diri kagak, kan gitu. Sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit, lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya, yang membuat perhitungan dengan apa? Temannya. Antum punya teman bakhil, pelit,
Tiba-tiba orang ini kemudian kerjasama sama antum. Kira-kira dia, orang ini nih yang bakhil ini nih, na'udzubillah, akan melakukan audit kepada antum gimana tuh? Kan gitu ya? Auditnya biasa aja atau setiap rinci pasti benar-benar apa? Detail, betul ya? Kita nih, kata Maimun bin Mihran, nggak akan pernah sampai derajat ketakwaan kecuali ketika kita memuhasabah diri kita lebih keras daripada teman kerja yang pelit kepada rekan kerjanya. Bayangkan. Subhanallahirrahmanirrahim. Dan kita sering lupa akan ini. Jari kita nih lebih pintar biasa nunjuk orang lain daripada nunjuk diri sendiri. Ini salah nih, ikhwan. Ini salah, subhanallah. Ilmu yang bermanfaat itu diantara cirinya akan menjadikan orang tersebut suudzon kepada dirinya dan husnudzon kepada orang lain. Suudzon di sini maksudnya merasa kurang dirinya, kan gitu. Merasa dirinya serba kekurangan, serba banyak kekurangan, aib. Dan husnudzon, berbaik sangka kepada saudaranya, bukan dibalik. Suudzon kepada orang lain, buruk sangka kepada orang lain. Husnudzon, kasih uzur kepada diri saya. Berbaik sangka kepada diri kita nih. Kita nggak bisa amal soleh, ya saya kan lagi capek, ya saya kan sibuk, nggak bisa nuntut ilmu, ya saya kan sibuk, saya ini, nggak akan pernah beramal soleh itu. Harusnya sebaliknya, ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan apa? Suudzon kepada diri, husnudzon kepada orang lain. Sekali lagi, suudzon di sini maksudnya adalah merasa kurang dirinya, merasa kekurangan, merasa diri penuh dosa dan seterusnya, sehingga dia akan keras kepada dirinya nih. Dan akan memberikan uzur, husnudzon kepada saudaranya sama muslim. Nah, ini baru bagus. Ini dikatakan oleh Maimun bin Mihran. Yang terakhir, yang ke-8, manfaat muhasabah yang ke-8. Masih banyak pada hakikatnya, tapi ini insyaallah mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bersemangat muhasabah. Yang ke-8, buah manis dari muhasabah adalah taubat. Buah manis dari muhasabah adalah taubat. Buah manis dari muhasabah adalah taubat. Banyak dari manusia yang melakukan kemaksiatan, namun Allah masih berikan terus nikmat kepadanya. Kalau orang itu nggak muhasabah, hati-hati, bahaya. Istidraj. Apa itu istidraj? Allah mengulur orang tersebut tuh dengan kenikmatan sehingga dia lalai dan lupa untuk kembali kepada Allah. Sehingga di satu titik ketika Allah menarik orang tersebut, nggak ada waktu sama sekali dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-182. Surah Al-A'raf ayat 182. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Allahu Akbar. A'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang memahami ayat ini dengan baik, ya kawan, pasti akan takut nih. Bayangkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan, ternyata dengan cara yang mereka tidak ketahui sama sekali. Ini yang saya katakan tadi, istidraj. Allah Azza wa Jalla mengulur orang tersebut dengan banyak kenikmatan padahal dia berbuat dosa maksiat. Tapi Allah ulur terus. Sehingga ketika satu waktu Allah menariknya, nggak ada kesempatan sama sekali untuk bertaubat kepada Allah. A'udzubillahi min dzalik. Ini 8 paling tidak manfaat dari muhasabah yang mudah-mudahan dengan ini kita bisa termotivasi untuk muhasabah. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak orang nanya, Pak Ustadz, saya ingin muhasabah, mulainya dari mana? Kan gitu ya? Dari mana mulainya nih? Gimana cara muhasabah? Nah, ini nih. Bagaimana cara muhasabah yang pertama? Nah, banyak orang nanya nih, Pak Ustadz, saya tahu muhasabah itu bagus, tapi dari mana mulainya ya? Startnya itu dari mana?
Bingung mereka, subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah ini, bagaimana cara muhasabah. Yang pertama, mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Ini yang pertama nih. Mengoreksi diri dalam hal yang wajib, dalam perkara yang wajib. Mengoreksi diri dalam perkara yang wajib, kemudian setelah itu yang sunnah. Kalau wajib-wajib itu selesai nih, baru kemudian apa? Yang sunnah. Mengoreksi diri dalam perkara yang wajib, itu yang Allah wajibkan kepada kita, berarti yang Allah dan Rasul wajibkan kepada kita, itu yang paling pertama kita muhasabah. Perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita, itu yang paling pertama harus dimuhasabah. Baru setelah itu yang sunnah. Contoh, yang paling pertama tauhid. Jelas ini bagaimana ilmu tauhid kita, bagaimana pengaplikasian tauhid dalam kehidupan kita. Kitab tentang tauhid apa yang sudah kita tamatkan, yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu. Tauhidullah, jelas ini. Ini yang paling pertama dan paling utama. Berapa banyak orang ditanya tentang tauhid bingung, subhanallah. Ditanya tentang hakikat tauhid bingung. Salah besar, subhanallah. Contoh lain, salat. Betul ya? Pertama syahadatain, salat. Rukun Islam lah bisa dikatakan. Itu yang paling pertama, wajib pertama rukun Islam tuh. Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Gimana tuh ilmu tentang itu yang wajib tuh, rukun Islam tuh. Rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Ilmu-ilmu tentang itu sudah kita benar-benar ketahui atau belum? Dan apakah sudah kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita atau belum? Salat kita, coba lihat salat kita. Berapa banyak orang bertahun-tahun salat, baca surah An-Nas, betul? Tapi nggak tahu tafsir dari surah An-Nas. Baca surat Trikul, surat favorit kita dalam salat nih, Trikul, betul ya? Trikul, inna ataina al-asr, muter itu terus tuh. Tapi bertahun-tahun baca itu nggak tahu tafsir dari surat itu. Bagaimana kita bisa merenunginya, menikmati dari bacaan salat kita? Bertahun-tahun baca surah Al-Fatihah, nggak tahu tafsir dari surah Al-Fatihah, kan gitu. Bertahun-tahun kita salat, tidak tahu ada berapa rukun salat, ada berapa pembatal salat, bagaimana cara agar khusyuk dalam salat, dan seterusnya. Mengintrospeksi dari hal-hal yang wajib, yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Kenapa? Karena perkara yang wajib itu pasti perkara yang paling Allah cintai. Itu pasti itu. Karena itu diwajibkan. Kalau Allah nggak cintai, nggak mungkin diwajibkan, kan gitu. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu kan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan kepadanya. "Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi amalan-amalan yang wajib. Mimma aftaradtu alaihi. Berarti yang wajib ini pasti lebih dicintai oleh Allah. Banyak orang tertipu nih. Sholat malam luar biasa, masya Allah. Sholat subuhnya nggak ke masjid. Atau sholat subuhnya ternyata kesiangan. Nggak mungkin yang wajib ini lebih rendah pahala daripada yang sunnah. Perhatikan baik-baik nih. Terpusing dari hal-hal yang wajib. Puasa wajib kita ketika Ramadan. Zakat kita, contoh lihat. Berapa banyak orang ditanya, harta Anda sudah masuk nisab belum? Nisab apa Pak Ustadz? Sudah berputar satu haul belum? Haul apa Pak Ustadz? Ini bukan sedikit.
Bukan sedikit ketika saya ngomong seperti ini, orang nanya, nisab apa tuh Pak Ustaz? Haul apa tuh Pak Ustaz? Subhanallah. Bayangkan. Bahkan ada satu, subhanallah, cerita pengalaman. Ada teman saya bercandain sebenarnya awalnya. Ketika dia terima slip gaji dari kerjaannya, maka saya bercandain. Udah zakat belum antum nih? Kamu cuma ngomong itu doang. Oh, anak zakat lah. Ustaz, tiap bulan lah zakat. Hah? Tiap bulan? Zakat apa tiap bulan? Anda bilang. Jadi setiap bulan dari gajinya dia ngeluarin 2,5%. Coba tuh bayangkan. Ada memang pendapat ulama tentang zakat profesi, tapi nggak ada dalilnya tentang masalah ini nih. Tapi ternyata ini yang luar biasa di masyarakat kita di Indonesia, masalah zakat profesi nih. 2,5% tiap bulan harus dikeluarkan. Nggak ada dalil tentang masalah ini, ikhwan. Antum bisa baca bagaimana fatwa dari Dewan Syariah Internasional, OKI contohnya, Majma' Fikih Islami contohnya internasional. Tidak ada zakat profesi dalam Islam. Dia ngeluarin tiap bulan, bayangin zakat. Itu sih sedekah antum tiap bulan, bukan zakat. Nah, zakat itu harta yang khusus yang dikeluarkan pada waktu yang khusus kepada orang-orang yang khusus di tempat yang khusus, kan gitu. Nah, sembarangan. Oh gitu Pak Ustadz, baru tahu dia. Oh gitu ya. Ditanya, udah sampai nisab apa tuh? Subhanallah, ini banyak yang seperti ini, kawan. Haji contohnya. Berapa banyak orang zaman sekarang, Masya Allah, berlomba-lomba beli rumah, beli mobil, haji enggak. Betul ya? Real loh ini. Berapa rumah harganya? Ratusan juta, miliaran. Mobil ratusan juta, Masya Allah. Haji tidak. Gimana ini? Allah nggak tanya kita punya mobil, punya rumah, Allah nggak tanya itu. Tapi Allah tanya, kenapa ente nggak haji padahal ente mampu, kan gitu. Yang wajib dulu, perkara yang wajib dulu, perhatikan. Baru setelah itu yang sunnah. Nah, baru setelah itu yang apa? Yang sunnah. Dan pasti seperti itu tuh. Selalu seperti itu. Wajib dulu, kemudian sunnah. Wajib, kemudian sunnah. Sholat contohnya. Sholat 5 waktunya gimana? Laki-laki di masjid atau tidak? Sudah selesai semua bagus, Masya Allah. Yang sunnahnya gimana? Rawatibnya gimana? Qobliyah, ba'diyah, kan gitu. Duhanya, witirnya, sholat malamnya. Tapi yang pertama apa? Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Perhatikan hadis ini. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dihasankan oleh disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amal yang paling pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Yang pertama apa? Salat wajibnya 5 waktu. Qal yaqulu rabbuna azza wa jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi. Li malaikatihi wa huwa a'lam, Allah berfirman kepada para malaikatnya padahal Allah lebih mengetahui. Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Coba lihat kepada salat hambaku, kata Allah. Salatnya sempurna atau ada kekurangan. Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Apabila salatnya sempurna, tulis kesempurnaan pada salatnya. Fa in kana taqasa minha syai'an, apabila ada kekurangan pada salat wajibnya, ini rahmat Allah luar. Qal, Allah berkata kepada malaikat, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'." Coba lihat, salat hambaku ada punya salat sunnahnya enggak? Ini diantara kegunaan manfaat amal-amal sunnah nih, kawan, menambal amal-amal yang wajib. Kalau yang wajib itu ada kekurangan, akan bisa menyempurnakannya, memperindahnya. Ada nggak salat sunnah dari hambaku, kata Allah? Fa in kana lahu tatawwu', apabila ada salat sunnahnya, maka Allah berfirman kepada malaikat, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka sempurnakan yang kurang dari yang wajibnya itu dengan salat sunnahnya. Allahu akbar. Thumma tu'khadul a'mal ala dhalik. Maka demikian semua amalan akan menjalani proses seperti itu. Maksudnya apa? Yang wajib dulu dihisab, baru setelah itu apa? Kalau ada kekurangan baru ditambal yang sunnah. Semuanya. Zakat, sedekah, haji, umrah,
Puasa Ramadan, puasa sunnah, dan seterusnya. Maka yang paling pertama menghisap apa? Amal yang wajib dulu bagi diri kita, baru kemudian itu yang sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah seseorang mengoreksi amal-amalan yang wajib, amal-amalan yang sunnah, yang kedua nih, apa itu? Mengoreksi diri dari hal yang haram. Mengoreksi diri dari hal yang haram. Apakah dia masih melakukan yang haram itu atau tidak? Karena banyak orang yang wajib Masya Allah semangat, yang sunnah pun luar biasa semangat, tapi dia tidak meninggalkan yang haram. Salah ini. Yang namanya takwa itu pasti dua, mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah, kan gitu. Itu takwa. Kalau cuma satu doang bukan takwa namanya. Yang wajib Masya Allah, yang sunnah luar biasa, tapi yang haram dia nggak mau tinggalkan. Salah ini. Hati-hati nih, subhanallah. Yang haram tetap aja dia lakukan. Sehingga ada istilah di tengah masyarakat apa? STMJ. Apa STMJ? Susu telur maju aja. Salat terus, maksiat jalan. Apa ini? Takwa dua. Lihat, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Gak ada sholat terus maksiat jalan menjadi dalil, itu bahaya, subhanallah. Yang penting masih sholat Ustaz, walaupun haram tetap dikerjain. Sholatnya ditakutkan gak ada manfaatnya bagi dirinya, hati-hati. Yang namanya sholat yang benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang benar. Kalau sholatnya tidak menjadikan dirinya menjauhi dari perbuatan kekejian dan kemungkaran, ada masalah berarti sama sholatnya, kan gitu. Entah niatnya salah, entah caranya, dan salah, dan seterusnya. Nah, ini yang kedua nih, mengoreksi diri dari hal-hal yang haram. Karena banyak orang di luar sana, Masya Allah, sedekahnya wah luar biasa, Masya Allah, tapi korupsinya jalan juga. Bahkan sedekah pakai uang korupsi itu, na'udzubillah min dzalik. Kan salah jelas ini yang seperti ini, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukannya. Mengoreksi diri atas apa? Kelalaian yang telah dilakukannya. Lalai. Nah, hati-hati nih yang ketiga nih. Ini paling sering nih. Ada teman saya. Mau setiap orang ujiannya beda-beda, subhanallah. Dia ngomong apa, Pak Ustadz? Kalau yang lain semua saya bisa tinggalkan, cuma satu yang berat sampai sekarang, Pak Ustadz. Apa kata saya? Main game. Ini udah besar, udah punya anak nih, bayangkan. Kenapa? Karena dari kecil ternyata dia diajari sama orang tuanya main game luar biasa gitu. Sehingga ini terbawa sampai besar. Terbawa sampai apa? Besar. Saya kalau main game Ustaz bisa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, bayangkan. Saya tanya, Taib, main gamenya di situ ada musiknya nggak? Ada sih terkadang Pak Ustaz, bukan terkadang, sering saya yakin itu game ada musiknya, betul ya? Yang kedua, ada gambar-gambar aurat terbuka nggak dalam gamenya tuh? Ada juga Pak Ustaz. Ya, awalnya lalai jadi haram tuh, betul? Ini yang ketiga nih, hati-hati nih, mengoreksi diri dalam kelalaian, lalai, karena kelalaian ini biasa mengantarkan seseorang kepada keharaman. Keharaman, hati-hati, subhanallah. Banyak orang-orang lalai tentang masalah ini, menghabiskan waktu sia-sia nggak jelas, yang ujung-ujungnya dosa. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalai, hati-hati nih, subhanallah. Allahul musta'an. Allah azza wa jalla akan tanya tadi, 1 detik Allah tanya kita, waktu kita di atas muka bumi ini kita habiskan untuk apa? Allah tanya nanti di hari kiamat. Kalau ternyata kelalaian tersebut mengantarkan seseorang kepada keharaman, hati-hati, siapkan jawabannya nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala. Lalai. Nah, ini nih.
Ini hati-hati yang disebutkan para ulama tentang masalah ini. Yang keempat, mengoreksi diri dari segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Mengoreksi diri dari segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Yang keempat nih, mengoreksi diri dari segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Di akhirat nanti ikhwan, Allah Azza wa Jalla akan bertanya tentang semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur. Insyaallah kita hafal ayat ini. Surah At-Takatsur ayat ke-8. Surah At-Takatsur ayat ke-8. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Lihat, Allah selipkan dua harfu takkid, la tus'alunna, lam taukid, nun taukid. Kalian pasti benar-benar akan ditanya tentang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian nanti di hari kiamat itu. Berapa banyak kenikmatan yang ternyata Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kenikmatan itu kepada Allah dengan sebuah amal kedurhakaan, ikhwan, amal dosa. Contoh real apa? Nih, anggota tubuh kita nih. Betul? Kedua mata, kedua telinga, lisan, tangan, kaki, hati, kepala. Kita gunakan untuk apa anggota tubuh kita nih? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kemaksiatan kepada Rabbul Alamin? Allah tanya itu. Baru anggota tubuh, belum harta, belum jabatan, belum kekuatan fisik, belum paras wajah, mungkin kegantengan, cantik dan seterusnya. Apapun itu, semua kenikmatan Allah tanya tuh, semua tidak terkecuali. Kalau kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebuah amal kedurhakaan, hati-hati, ikhwan, hati-hati. Apa yang kita akan jawab nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah bertanya tentang kenikmatan tersebut, ikhwan. Dan ternyata kita gunakan untuk perbuatan dosa kepada Allah. Maka pantaslah Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Dalam surat Ibrahim ini ayat ke-23 kalau nggak salah. Coba lihat. Insyaallah mudah-mudahan benar. Dan jika manusia ingin menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, la tuhsuha, kata Allah, nggak mungkin dia bisa dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Itu kita tuh, ikhwan. Dua sifat yang pasti melekat dalam diri kita, zalim dan ingkar. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar? Kenikmatan-kenikmatan yang banyaknya luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita kembalikan dengan amal saleh, malah kita kembalikan dengan amal kedurhakaan kepada Allah. Ainal uqul? Mana akal kita? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal, kata Allah. Kalau ada anak aja, seorang anak nih yang dididik oleh orang tuanya, diberikan kasih sayang, wah, disayangi dari kecil sampai besar. Ketika besar melakukan sedikit saja kedurhakaan sama orang tuanya, orang-orang akan mengatakan apa? Wah, ini anak durhaka, betul ya? Padahal orang tua nggak bisa berikan segalanya. Orang tua nggak bisa berikan hidayah, orang tua nggak bisa berikan kesehatan, orang tua nggak bisa berikan surga dan seterusnya. Kita sama Allah telah berikan segalanya kepada kita. Tapi ketika kita buat dosa kecil nggak apa-apalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana akal kita ini? Malu harusnya kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita buat dosa maksiat, ikhwan. Malu harusnya ketika kita buat kedurhakaan kepada Allah, padahal seluruh kenikmatan Allah berikan kepada kita luar biasa. Orang yang memuhasabah, dia akan muhasabah ini nih.
Kedua mata, contoh nih, anggota tubuh yang paling gampang lah anggota tubuh contohnya. Kedua mata, mana kita sering pergunakan kedua mata ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau melihat sesuatu yang haram dengan kedua mata kita. Allahu Akbar. Kedua telinga, mana kita sering pergunakan kedua telinga ini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat kajian seperti ini, atau mendengarkan sesuatu yang tidak pernah Allah ridhai sama sekali, nyanyian, musik dan seterusnya. Lisan, mana kita sering pergunakan lisan kita, zikrullah, tilawatul Quran, atau ternyata gibahin orang, berbohong, mengadu domba. Kedua tangan, mana lebih sering kita gunakan nih? Sedekah dengan tangan kita, menulis kajian, atau menzalimi orang dengan tangan kita. Kedua kaki, mana kita langkahkan kaki kita nih, ke tempat-tempat yang Allah ridhai atau ke tempat-tempat Allah maasi yang ternyata Allah murkai. Ini muhasabah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Al-Imam Abu Hazim rahimahullahu taala berkata apa? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita dapatkan ternyata dengan nikmat tersebut tidak menjadikan diri kita mendekat kepada Allah, maka itu bukan nikmat tapi itu bala. Itu malapetaka itu. Tapi bungkusnya kelihatannya nikmat. Ini yang jadi masalah nih. Padahal dalamnya malapetaka besar. Kita dapatkan nikmat malah kita nggak ngaji. Kita dapatkan nikmat malah kita jarang sholat, na'udzubillah. Kita dapatkan nikmat malah menjauh dari Allah, itu bukan nikmat, itu malah petaka besar itu. Harusnya kenikmatan yang benar itu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sebaliknya. Ini manfaat muhasabah nih. Mengoreksi dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa kenikmatan itu? Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, mengoreksi diri dalam niat. Mengoreksi diri kita di dalam apa? Niat. Mengoreksi diri kita di dalam niat. Karena niat manusia selalu berbolak-balik, lillah atau li ghairillah. Bisa jadi niatnya ikhlas lillah karena Allah, atau bisa jadi niatnya karena selain Allah. Maka mengoreksi diri kita dalam niat kita nih. Ketika kita beramal saleh, ketika kita beribadah, melakukan ketaatan, koreksi niat kita nih. Apakah karena Allah atau karena selain Allah? Dan ini menjadi kewajiban bagi diri kita di dalam setiap waktu kita sampai kita mati, bahkan mengoreksi diri dalam niat dan semua muhasabah ini. Nah, mudah-mudahan ketika kita lakukan seperti ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk bisa muhasabah, sehingga dengan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa berikan berbagai macam keutamaan dalam kehidupan kita, dan Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbal alamin. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya nggak kedengeran, Pak. Mohon, Pak. Yang dilakukan secara real, Pak. Naam. Naam, barakallah. Naam. Naam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa bentuk real dari ketika kita muhasabah, maksud gitu, Pak ya? Nah, yang pertama, bentuk realnya diantaranya adalah
menyisihkan waktu kita untuk berkhalwat dengan Allah. Ini bentuk realnya nih. Maksudnya apa? Mengkhususkan waktu kita, bisa itu waktu duha, bisa itu waktu siang, waktu sore, atau yang paling terbaik jelas sepertiga malam, itu paling the best. Mengkhususkan waktu kita untuk berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, yang pada saat waktu tersebut kita bisa muhasabah. Ini yang pertama. Nah, mengkhususkan waktu kita, ini diantara bentuk real ketika kita muhasabah, harus ada waktu khusus antara diri kita dengan Allah doang, berdua, khalwat. Dan ini khalwat yang mahmudah, sangat bagus, luar biasa nih. Apalagi zaman fitnah sekarang ini, kita sering-sering harus khalwat kepada Allah nih. Bisa waktu duha, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa sepertiga malam, silahkan, fadhal. Nah, ketika waktu khalwat tersebut, di antara hal yang bisa kita lakukan ini muhasabah, memikirkan apa amal-amal saleh yang sudah saya lakukan, umur saya sudah berapa, apa amal-amal dosa yang sudah saya lakukan, apakah saya sudah istighfar dan taubat kepada Allah atau belum. Dari amal-amal saleh, ketaatan yang sudah saya lakukan, di situ masih banyak kekurangan atau tidak. Ilmu tentang ilmu agama ini, apa yang sudah saya ketahui, apa yang belum saya ketahui, itu bisa kita ketahui ketika kita muhasabah dan khalwat itu. Dan tanpa disadari ketika seperti itu, bisa jadi ketika kita memikirkan seperti itu, menetes air mata kita tuh, memikirkan tentang dosa-dosa mungkin yang dulu pernah kita lakukan. Walaupun kita sudah istighfar dan taubat, tapi kita nggak tahu secara pasti apakah dosa tersebut diampuni atau tidak. Tapi kita wajib berharap, kan gitu. Tapi jangan hanya berharap, harus ada rasa takutnya juga, kan gitu. Ini jelas bentuk realnya nih, kata para ulama. Harus ada waktu yang memang waktu tersebut antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika waktu tersebut kita benar-benar bisa berkhalwat, bisa beribadah, kenikmatan luar biasa kepada Allah. Dan itu insya Allah akan berpengaruh kepada ibadah kita nantinya, berpengaruh kepada amal ketaatan kita nantinya. Dan jelas ketika seorang muhasabah, kemudian dia ingat tentang dosa dan seterusnya, dia menyesal, dia istighfar, taubat kepada Allah, jelas ini akan menggugurkan dosa. Bahkan muhasabah itu sendiri itu termasuk ibadah kepada Allah, kan gitu. Muhasabah itu sendiri termasuk apa? Ibadah kepada Allah. Itu diantaranya bukti real. Bahkan ketika seorang misal menulis, bukan hanya memikirkan tapi dia menulisnya. Ilmu apa saja dari ilmu agama yang belum saya ketahui, amalan soleh apa saja yang ternyata di dalamnya masih banyak kekurangan, dosa-dosa apa saja yang ternyata masih saya lakukan, kelalaian apa saja yang ternyata masih saya lakukan, dan seterusnya. Sehingga dengan itu insya Allah Ta'ala akan memacu dirinya untuk jadi lebih baik dan lebih baik. Itu yang pertama. Dan jangan lupa untuk selalu doa kepada Allah. Ini yang paling penting nih. Taufik dari Allah itu luar biasa penting dalam kehidupan kita. Doa kepada Allah agar Allah jadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu mudah untuk Allah berikan hidayah taufik untuk bermuhasabah. Ini yang pertama. Yang kedua tentang masalah puasa 9 hari. Naam. Ulama berselisih pendapat memang tentang puasa 9 hari bulan Dzulhijjah ini. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau kita perhatikan, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan puasa yang paling afdol itu dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini puasa yang paling afdol. Dari Hunaidah bin Khalid, dari sebagian istri Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa berpuasa 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini yang paling afdal dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa gimana Pak Ustadz? Boleh memilih dari 9 hari tersebut, silahkan. 9 hari itu misal kita mau puasa Daud 1, 3, 5, 7, 9, silahkan. Atau ternyata misal kita mulainya tanggal 2 karena mungkin tanggal 1 ada kesibukan, silahkan. Kita mulai tanggal 3, tanggal 5, silahkan. Atau bahkan kita hanya puasa tanggal 9 aja, silahkan. Tapi kalau tanya yang paling afdal, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini puasa yang paling afdal disebutkan oleh jumhur ulama. Dan ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, dan juga banyak ulama lain dari tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
Itu mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.